Manusia itu secara tidak sadar melewati tanggal meninggalnya dia setiap tahun. Ini ponakannya loh, baru pulang dari kota, dari Jakarta. Banyak duit, pakai rezeki. Ya enggak juga nyet, gue mau bahagiain nyokap gue dulu. Gue tuh setiap menghadapi hari raya tuh bukan senang tahu, tapi sedih tahu karena Jor, banyak banget orang yang tidak bisa mudik. Entah itu banyak alasannya, banyak problemnya, menurut lo gimana? gak apa-apa lagi. Pas gue bilang iya. Karena kan momen ketemu keluarga bukan cuma pas lebaran doang. Menurut gue ya. Ya memang ada waktu. Tapi gue tuh tipe orang yang memang liburan. Kalau memang keluarga besar, carinya tuh pada saat lagi lebaran, tahun baru, libur panjang. Tapi kalau gue pribadi menghindari hari raya sih. Karena satu, tiket mahal, kedua jalanan macet, ketiga hiburan juga penuh. Jadi kayak jadi capek gitu. Mudiknya malah capek. Mungkin sekarang ada yang nonton lagi sedih karena dia nggak bisa mudik. Ya simpelnya nggak punya uang. Lo bisa ngomong apa ke orang itu? Belum waktunya. Percaya kalau memang sekarang belum bisa punya uang, tapi orang tua di kampung seneng. Ibaratnya tidak menyusahkan. Ya dong, daripada ntar mudik uring-uringan. Udah mudik juga habis itu baliknya minta duit ke orang tua lagi. Ayo mau gimana? Ada juga yang begitu. Tapi kan ada dirasa di hati tuh kayak, aduh, ganjel gak sih? Lo ngerti gak sih perasaannya kayak ganjel? Ganjel sih sebenarnya. Iya kan, ganjel. Ganjel sih sebenarnya, Kak. Kayak gue tuh setiap hari raya ya, yang bikin gue tuh setiap menghadapi hari raya tuh bukan senang tahu, tapi sedih tahu karena balik lagi ya, manusia itu secara tidak sadar melewati tanggal meninggalnya dia setiap tahun. Serem nggak? Coy, lolos lagi gitu kan pikiran lo? Lolos lagi. Tahun depan ketemu orang tua lagi apa enggak ya? Tahun depan kumpul lagi apa enggak ya? Gue cuma takut itu doang. Kalau itu gue nggak bisa jawab. Kalau itu ya ada video call mungkin atau ada apapun, gue nggak bisa jawab. Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton menyikapinya gimana ya? Lo ngasih misalnya yang lagi di kosan deh istilahnya gitu, yang nggak bisa mudik nih di malam takbir gitu kan? Kumpul banyak teman-teman juga yang nggak bisa mudik juga. Berbagi Hari Raya Idul Fitri itu bukan cuma tentang satu hari ataupun tentang kumpul keluarga aja, bukan tentang yang ada di kampung aja, tapi ada teman-teman di sekitar juga, mungkin di lingkungan kerja atau mungkin teman-teman yang sama-sama nggak mudik gitu kan. Banyak sih caranya sebenarnya. Tapi ada juga orang yang memaksakan diri untuk mudik dengan cara minjem duit ke orang, dengan cara jual barang-barang dia. Nah itu menurut lo gimana? Ya kalau minjemnya habis itu dia tahu cara gantinya sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang maksain minjem kayak gitu ya jadi beban sih menurut gua ya. Kita anggaplah ini bukan mudik lah, anggaplah berpergian gitu ya. Kadang orang bilangnya mudik juga taunya traveling nih, ngambil libur panjang. Memaksakan diri tuh akhirnya gue tuh nggak bisa pergi ke satu tempat, pulang ke kampung halaman. Gue nggak punya sebenarnya kampung halaman, atau gue liburan. Kalau yang pulang itu gue malah jadi pusing gitu, lo ngerti nggak? Gue nggak mau nambah beban hidup gue gitu, paham nggak? Aduh pulang mudik nih gue bukannya malah seneng, makannya malah tambah semangat, malah tambah kayak gila. Gak ada pikiran lagi aja. Gak ada pikiran. Ya kamu juga ya, kalian ya guys ya, THR sama gajian barengan nih. Jangan langsung di jar-jor. Ingat, hidup berjalan. Lebaran tanggal 31, masih ada hidup dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Nah, itu yang mau gue bahas sebenarnya. Lu pirit dah kata gua. Orang banyak yang mempersiapkan lebaran, padahal dia nggak mikir tanggal 1 itu kita masih ada hidup nih. Itu makanya lu masuk ke live gue. Gue udah mulai ngasih barang-barang dari Januari. Udah gue bilang, ibu-ibu pada gak percaya sih. Gue kan jualan ya. Dari Januari tuh gue udah bilang, Bu, beli panci nih Januari. PO sebulan. Februari ibu nyicil. Gue aja jelas jual ketupat mini, jual kornet, jual toples. Terus sekarang ini udah deket raya, udah beli kue lebaran. Iya gak? Itu kan lebih kepada financial plan kan.
mengatur keuangan sebenarnya. Tidak memaksa, tapi jika dirasa mampu, ya biar nggak jebret langsung. Nanti nunggu THR gajian langsung sekaligus ya. Bocuan juga loh, boncos sih ya. Tapi kalau ngeliat orang yang akhirnya mudik tapi misalnya ya maaf banget akhirnya naik motor, bonceng 4, bawa kardus, segala macam. Nah, lu ngeliatnya malah ke arah mana sih? Malah Seru loh. Seru. Ada teman-teman gue yang memang dia tuh nggak mau pulang kampung naik kereta, naik pesawat. Menurut mereka itu adalah Tradisinya itu gitu ya? selain tradisi, ada orang yang memang pengen mudik ketemu orang tua atau ketemu keluarga. Ada orang yang memang pengen mudik untuk merasakan perjalanannya. Jadi kumpul sama keluarga di perjalanan, makan waktu yang lama. Ada temen gue, ada satu teman SMP gue inget banget namanya Dito. Gue inget banget, Tok, lu tuh ngapain sih repot banget? Bapak lu kaya anjir. Bapak lu tuh kaya, ngapain lu bawa mobil? Bapak gue emang demennya gitu aja di mobil, macet-macetan, ngobrol, suasananya gitu ya. cari suasana. Ntar kalau udah macet nggak bergerak, tutup, keluar, gelar tikar, terus di situ bersilaturahmi sama kiri kanan. Nah ini dia kan. Ini kan ada cara pandang yang beda sebenarnya. Jika ada kondisi di mana finansial ada nih buat mudik. Iya. Tapi itu banyak kalau mudik pasti pengeluaran kayak harus bagi orang tua, harus bagi THR ini, saudara. Menurut lo tetap mudik atau enggak? Enggak. Enggak aja ya udah buat Enggak sih kalau gue sih. kalau lu enggak ya? Kalau gue sih kayak lebih, gue tuh enak banget gitu kalau sama om tante gitu yang menurut gue tuh kayak ini ponakannya lo baru pulang dari kota, dari Jakarta, Banyak duit pakai rezeki. Yang enggak juga nyet, gue mau bahagiain nyokap gue dulu coy, gue bilang gitu. Kayak inget ya teman-teman semua, om dan tante, kakak dan adik, tradisi itu adalah bersilaturahmi, kumpul, makan bersama keluarga, bukan tentang seberapa besar uang yang dikasih. Dan tidak menjadi kewajiban sebenarnya. Ponakan kamu nggak mesti ngasih uang ke anakmu. Ponakanmu nggak mesti ngasih uang ke kamu gitu. Karena ini dia, apa yang kita cari kan pasti kita pengen membahagiakan orang tua gitu loh. Kadang-kadang jadinya kayak, ya gimana ya, mau pulang ntar dirongrong om, tante, ponakan gitu. Gue agak, ya gue sih, tapi ini saya pendapat ya, agak kurang setuju gitu. Pun maksudnya dengan adik dan kakak, gue tidak mau mengajak, tapi ini opini gue. Menaruh rasa sayang, cinta kepada keluarga kita itu perlu. Tapi tanggung jawab kita adalah membanggakan dan juga menyenangkan hati orang tua, bukan kakak atau adik. Ini buat generasi sandwich nih. Tanggung jawabnya bukan untuk kakak atau adik loh. Yeah. Kita bertanggung jawab kepada orang tua kita, kepada ibu dan bapak. Jadi kalau gue dulu, sebenarnya gue kalau punya rezeki pun, kakak-kakak gue juga mungkin gitu ya. Jadi kalau punya rezeki dikasih ke orang tua. Nah orang tua mau kasih ke adik, mau ke kakak, mau ke siapapun, ya monggo aja gitu ya. Ya monggo, itu kan bahagianya dia gitu. Sekarang lu ngeliat ini lagi malam takbir, ngeliat orang lagi berjuang di jalanan takbir, lu mau ngomong apa? Kita sama bro. Kita semua di sini besok masih kerja gitu. Ya masa produktif bahkan dari zaman dulu, dari kisah para nabi pun kalau lo lihat, manusia itu diajarkan untuk mencari rezeki dengan cara berdagang. Dagang apa? Dagang sesuatu yang halal. Produk, berdagang jasa kita gitu kan. Ya memang waktunya gitu maksud gua. Ada pesan buat orang yang sedang berjuang di jalanan nggak? Misalnya saya kayak ini lagi macet mudik. Ini lagi cerita mudik. Semangat teman-teman, berhati-hati di jalan. Selamat berkumpul sama keluarga. Ingat, kalau bisa jangan boros-boros. Kehidupan tanggal 1 sampai tanggal 25 masih panjang. Kalau mau belanja, cari promo aja lah di live TikTok saya. Gue promo sampai 80% loh. Gila lu. Barang PO lagi. Abis lebaran ada promo gak sih? Oh, lebaran makin gede promo. Abis lebaran gak ada belas. Abisin. Sekarang belanja sekarang. PO ini bu. Gue buka PO sampai 2 minggu. Karena gue tahu kan orang pasti uangnya habis. Iya.